Indonesia masuk ke dalam sebuah periode yang dinamakan dengan power vacuum, yaitu periode kekosongan kekuasaan. Siapa saja yang dianggap menghalangi kemerdekaan, atau sedikit saja dicurigai sebagai mata-mata atau antek-antek asing Belanda, mereka akan langsung disikat. Banyak wanita dan anak-anak menjadi korban dari kejadian ini. Hai guys, aku Haris, selamat datang kembali di channel ini. Berhubung sebentar lagi 17 Agustus, hari di mana perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 akan diselenggarakan dan dirayakan. Paling cocok kayaknya kita ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan sejarah Indonesia. Ada satu totok yang menurut aku kayak cocok kalau kita bahas. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa gelap yang terjadi di Indonesia, tepat beberapa waktu sesaat setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalau ngomongin kemerdekaan, itu selalu identik dengan perayaan, kemeriahan, penuh suka-suka dan hura-hura, pengibaran bendera dilakukan di mana-mana. Tapi guys, di Indonesia yang terjadi itu sebaliknya. Banyak orang yang nggak tahu, ada satu kisah gelap yang jarang sekali dibicarakan, apalagi dibahas di Indonesia. Kalian pernah nggak mikir, Indonesia kan pernah dijajah oleh Belanda sekitar 3 abad lebih lamanya, tapi kok kita jarang banget buat menemuin orang-orang keturunan asli Belanda. Dan correct me if I'm wrong, kita bahkan lebih gampang buat menemukan keturunan-keturunan Chinese yang ada di Indonesia. Ternyata ini ada kaitannya dengan sebuah fenomena kejadian luar biasa yang pernah terjadi pasca kemerdekaan, yang membuat banyak sekali orang-orang Belanda dan keturunan-keturunannya, blasteran Belanda itu cabut dari Indonesia secara berbondong-bondong. Kejadian yang menyebabkan semua hal itu terjadi ada pada suatu periode gelap pasca kemerdekaan yang dikenal dengan masa bersiap. Setelah merdeka, di jalan-jalan orang nggak hanya meneriakan kata merdeka, tapi mereka juga meneriakan kata bersiap. Kata bersiap ini jadi pertanda kalau chaos mulai terjadi. Yang jadi korban nggak lain dan nggak bukan adalah keturunan Indo-Eropa, orang Tionghoa dan blasteran Indonesia Tionghoa, bahkan juga kelompok pribumi masyarakat asli Indonesia yang dicurigai berpihak pada Barat. Di satu sisi, masa bersiap ini bisa menjadi salah satu bentuk semangat revolusi perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan yang baru saja didapatkan dan ingin direbut kembali oleh pihak Barat. Namun di sisi lain, masa bersiap juga adalah periode pembantaian yang mengerikan, di mana dendam yang sudah sangat lama dipendam akhirnya pecah dan tumpah di jalanan, menyakiti siapapun yang ada di hadapannya. Apa sebab dari terjadinya masa bersiap? Bagaimana kejadian ini bermula dan bagaimana juga kejadian ini berakhir? Mari kita bahas. Oke, mari kita lihat dulu dari akar masalahnya. Konflik itu kan pada dasarnya selalu disebabkan oleh ledakan amarah. Sebelum tahun 1945, tahun di mana Indonesia menyatakan kemerdekaannya, berabad-abad sebelumnya warga pribumi Indonesia sudah sangat menderita akibat penjajahan yang dilakukan oleh Inggris, Belanda, dan Portugis. Pada saat itu nama Indonesia belum ada, jadi orang-orang menyebut tanah yang ada di Indonesia ini dengan nama Hindia Belanda. Waktu Belanda masih menjajah Hindia Belanda, di Indonesia di Hindia Belanda itu ada sistem strata yang dibuat oleh kolonial Belanda. Ada sistem piramida kasta yang menyebabkan manusia sejak lahir udah dikelompokkan dalam kelas-kelas tertentu, alias rasisme. Di puncak piramida ada orang-orang yang berasal dari barat, orang-orang berkulit putih yang hidup di puncak. Mereka berdansa di gedung-gedung megah dan menikmati manisnya hasil kekayaan alam Nusantara, hasil jerih payah kerja pribumi. Di lapisan tengah ada golongan timur asing yang terdiri dari kelompok Tionghoa dan juga orang-orang Arab. Dan yang paling kejamnya lagi itu ada di lapisan paling bawah, itu ada pribumi. Di tempat yang paling hina, pemilik asli dari tanah Nusantara ditempatkan menjadi warga kelas 3 dihinakan oleh penjajah yang datang dari luar. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda berlangsung selama 3 abad. Nggak hanya merampas hasil bumi, tapi juga merampas kehormatan dan kebebasan masyarakat. Di tanahnya sendiri, para pribumi kadang dilarang untuk masuk di beberapa tempat, di tempat-tempat tertentu. Kadang juga dipekerjakan seperti budak, dipukul, bahkan juga dihina. Luka ini terus menumpuk dari generasi ke generasi dan cuma nunggu waktu doang buat meledak. Dan singkat cerita, akhirnya momen tersebut tiba. Momen itu adalah ketika Jepang menduduki Nusantara sebagai penjajah. Memang penjajahan yang dilakukan oleh Jepang nggak kalah kejam kalau dibandingin dengan Belanda. Tapi ada satu hal yang dilakukan oleh Jepang nggak pernah berani dilakukan oleh orang-orang Belanda. Jepang memberikan mereka senjata dan melatih pemuda untuk menjadi bagian dari militer Jepang. Jepang membentuk organisasi militer dan juga organisasi non-militer yang diisi oleh orang-orang pribumi. Ada PETA, ada Heihu, ada juga Seinen, dan ini tuh organisasi militer milik Jepang tapi diisi oleh orang-orang pribumi.
ini. Mereka diajari bagaimana cara menggunakan senjata, dilatih taktik militer yang keras, dan ditanamkan propaganda semangat anti barat yang menggebu-gebu. Pribumi yang ketika dijajah oleh Belanda mereka cuma pasrah, akhirnya memiliki mentalitas militan dan berani mati. Walaupun begitu, trauma yang sudah terjadi selama 3 abad lebih sebelumnya itu nggak hilang begitu saja, dan sekarang mereka malah dikasih senjata. Apa jadinya? Tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pada bulan Agustus, Indonesia masuk ke dalam sebuah periode yang dinamakan dengan power vacuum, yaitu periode kekosongan kekuasaan. Pada masa itu, Jepang baru saja menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dihantam 2 kali oleh bom atom. Ya, proyek Manhattan kan. Nah, bagaimana kondisi tentara-tentara Jepang yang pada saat itu berada di Indonesia? Pada saat itu, mereka hanya berdiam diri di barak dan mereka menunggu jemputan untuk kembali ke tanah asalnya, Jepang. Gimana dengan kondisi rakyat Indonesia? Pada saat itu, pemerintahan Indonesia, pemerintahan kita baru saja lahir setelah proklamasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Struktur negara pada saat itu masih sangat rapuh. Nggak ada yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban negara karena polisi dan tentara belum dibentuk. Di tengah-tengah kondisi vakum ini, tiba-tiba tersebar sebuah berita yang sangat menakutkan pribumi. Tentara sekutu akan datang dan mereka memboncengin NICA atau NICA, pasukan militer Belanda. Kabarnya tujuan mereka adalah untuk menguasai kembali Hindia Belanda. Ya, mereka berniat untuk menjajah kembali Indonesia. Nah, langsung kebayang tuh sistem kasta, perbudakan, sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh penjajah Belanda di Indonesia. Membayangkan kalau masa-masa gelap seperti itu akan datang kembali, masyarakat Indonesia menjadi parno, terutama anak-anak mudanya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, maka terjadilah periode itu, periode yang paling berdarah. Siapa saja yang dianggap menghalangi kemerdekaan, atau sedikit saja dicurigai sebagai mata-mata atau antek-antek asing Belanda, mereka akan langsung disikat. Pada periode ini dinamakan dengan masa bersiap. Kekerasan dan pembantaian terjadi secara liar, tidak ada yang mengkomandoi. Dalam masa transisi kemerdekaan negara Indonesia, periode ini dianggap sebagai masa-masa yang paling gelap. Laskar-laskar pejuang bersenjatakan bambu runcing, golok, hingga juga senapan yang pernah dijarah dari tentara-tentara Jepang, mereka menyusuri jalanan. Tragedi terjadi di berbagai daerah, mulai dari Ganggang Jakarta, menjalar hingga Depok, membakar kota Surabaya hingga menyeberangi lautan ke Sumatera. Banyak korban berjatuhan dan sebagian besarnya itu berasal dari warga sipil biasa, bukan dari militer yang bersenjata. Contohnya adalah warga blasteran Indonesia Belanda yang sebelumnya disekap dan disiksa dalam kamp militer Jepang, harus terbunuh secara tragis di tangan laskar pejuang pemuda. Padahal baru saja beberapa waktu lalu mereka bisa menghirup udara segar. Di sisi lain, ketakutan juga menyasari para kelompok keturunan Tionghoa, orang Maluku, dan elit-elit lokal yang dicurigai berpihak kepada Barat. Nah, kenapa orang-orang Maluku? Spesifik banget kan? Ternyata ada suatu stigma sejarah yang masih melekat di kepala orang-orang kalau orang Maluku ini merupakan loyalis Belanda. Dulu di masa-masa penjajahan ketika Belanda masih menduduki Indonesia sebelum Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia juga. Pada masa itu, Belanda secara khusus merekrut orang-orang pribumi yang berasal dari Ambon dan Maluku untuk bergabung dengan tentara mereka KNIL, Koninklijke Nederland Indisch Leger. KNIL ini merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda. Siapa saja yang berkulit putih, orang-orang yang berbicara bahasa Belanda atau berpakaian ala-ala Eropa, mereka akan diseret dari rumahnya. Hartanya akan dirampas, orangnya akan diculik. Tragedi pembunuhan massal terjadi di mana-mana, sungguh mengerikan. Dari sudut pandang HAM ini merupakan sudah termasuk sebuah pelanggaran ya. Karena ini kan pelanggaran kemanusiaan, membunuh warga sipil. Banyak wanita dan anak-anak menjadi korban dari kejadian ini. Beberapa waktu kemudian, kabar kepanikan ini akhirnya sampai ke telinga para bapak pendiri bangsa. Pemerintah pada saat itu menyadari bahwa kerusuhan dan kekacauan yang terjadi bisa merusak dan mengganggu proses deklarasi kemerdekaan. Kalau negara-negara lain di dunia melihat Indonesia sebagai bangsa yang barbar dan haus darah, tidak bisa mengendalikan ketertiban dan keamanan negaranya sendiri, negara-negara lain nggak akan pernah mau mengakui negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang mana pengakuan ini itu diperlukan sebagai syarat suatu negara bisa dianggap merdeka. Dengan kata lain, kedaulatan negara saat ini sedang dipertaruhkan. Langkah tegas akhirnya diambil oleh pemerintah. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, akhirnya negara mendirikan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang menjadi cikal bakal militer TNI pada saat ini. TKR dibentuk dengan tujuan menertibkan milisi-milisi liar dan melucuti laskar-laskar radikal yang bergerak tanpa komando, menyatukan dan mengintegrasikan mereka ke dalam pertahanan negara yang rapi, terstruktur,
dan disiplin. Dengan adanya TKR, ketertiban dan keamanan negara bisa ditegakkan. Hal ini bisa menunjukkan kepada dunia kalau Indonesia merupakan negara merdeka yang beradab dan sah. Secara perlahan, kekuatan militer yang dibentuk pemerintah mulai terorganisir dan kekacauan secara perlahan mulai bisa ditekan. Setelah itu kemudian perjuangan bisa dilanjutkan oleh bapak-bapak pendiri bangsa ke arah yang lebih diplomatis, yaitu perundingan dan negosiasi. Singkat cerita, pada bulan Maret tahun 1947, perjanjian Linggarjati akhirnya ditandatangani. Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan secara de facto untuk wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Negara Indonesia sekarang sudah siap berdiri setara dengan negara-negara lain di kursi dunia. Setelah peristiwa penandatanganan perjanjian Linggarjati, masalah tentu saja nggak langsung selesai. Belanda malah mengkhianati perjanjian yang telah dibuat itu. Karena sebelumnya Indonesia pernah berada dalam sebuah fase kekacauan yang bernama masa bersiap, Belanda menggunakan peristiwa tersebut sebagai kedok, sebagai alasan untuk merebut kembali Indonesia. Belanda membangun narasi kalau Indonesia merupakan negara yang gagal, yang bahkan tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan negaranya sendiri. Mereka mengatakan kalau intervensi militer dari Belanda itu mutlak diperlukan demi menjaga ketertiban dan keamanan warga sipil negara Indonesia. Ngeri juga ya ini fitnahnya. Dengan dalih alasan tersebut, Belanda melakukan sebuah gerakan militer, Politionele Acties, atau dikenal dengan agresi militer, yang dilakukan 2 kali oleh Belanda, agresi militer 1 dan 2. Perang bergemuruh, artileri berat dikerahkan dan ditembakkan ke jantung pertahanan negara Indonesia. Kalau dipikir-pikir, semua ini merupakan bagian dari siklus yang asalnya dari dendam kekejaman di era penjajahan, dibalas dengan kekejaman lain pada masa bersiap, lalu dibalas lagi secara ekstrim oleh Belanda dengan mengerahkan militernya. Lebih parahnya lagi, dari sejak sebelum hingga sesudah perjanjian Linggarjati ditandatangani, di Sulawesi Selatan pembantaian terhadap warga sipil tetap dilakukan. Dari akhir tahun 1946 hingga awal tahun 1947. Pembantaian itu adalah pembantaian yang dilakukan di bawah komando Raymond Westerling. Nah, ketika agresi militer Belanda 1 dilakukan, pembantaian serupa juga dilakukan oleh Belanda di Desa Rawagede. Peristiwa pembunuhan massal yang dilakukan secara kejam terhadap 431 warga sipil laki-laki oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947. Pada akhirnya kekerasan akan melahirkan kekerasan lain yang mungkin lebih brutal. Singkat cerita, agresi militer Belanda ini berakhir dengan terjadinya perjanjian Rob-Royen pada tanggal 7 Mei 1949 dan puncak penyelesaian masalahnya itu pada konferensi meja bundar. Dari peristiwa masa bersiap, kita bisa melihat betapa dalamnya luka yang disebabkan oleh penjajahan yang berlangsung 3 abad lebih, yang dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia. Bukan cuma merampas tanah dan kekayaannya, tapi juga merebut kebebasan dan harga diri rakyat. Ketika luka yang begitu dalam dipendam begitu saja dalam waktu yang lama, ketika dia meledak, dia bisa melukai siapa saja tanpa pandang bulu. Berkaca dari sejarah, kita berharap semoga kejadian serupa tidak akan pernah lagi terjadi. Sekian video kali ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Orang bijak selalu meninggalkan like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.